dengarlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Jadi mendengar Tuhan, dan kita tidak hanya lagi perkara makan minum, cukuplah itu paling banyak 6 hari. 1 hari itu harus benar-benar untuk Tuhan. Tapi kalau boleh lebih dari itu, karena kita lebih mengasihi Tuhan, kita harus lebih banyak bersama dengan Tuhan. Amen. Ini yang sebenarnya. Jadi pertama sekali mengejar apa yang benar. Itu dalam ayat yang pertama. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita semua harus merindu tidak lagi dikotorkan oleh perkara-perkara dunia ini. Kita harus mengejar apa yang benar. Di dalam hati kita harus ada, saya tidak mau lagi berbuat dosa, berbuat apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, kita boleh berada dalam persekutuan, dan saya senang melihat kita dengan wajah-wajah yang berseri. Tuhan itu baik, saudara-saudaraku. Kita kuat, kita sehat, dan Tuhan memberkati apa yang kita makan, kita minum. Saudara juga boleh datang. Ada yang naik lingko, ya tidak mengapa, semuanya baik. Tapi ada juga yang mobil sendiri, Tuhan juga memberkati bensinnya. Itu baik, saudaraku. Tapi kekristenan kita apakah itu saja? Bukan, saudaraku, itu baru permulaan. Dan kalau berkat yang seperti itu masih sama dengan berkatnya burung. Burung sehat terbang, pagi-pagi udah berkicau, saudaraku, memuji Tuhan. Saya kalau lihat gambar-gambar, ada sungai, ada burung berkicau. Jadi kalau orang hanya makan minum, berkatnya masih sama dengan itu. Karena Tuhan bilang, burung-burung di udara juga dipelihara. Tidak menabur, tidak menuai, tapi dipelihara. Itu sebabnya kalau kita, apalagi yang kita akan kejar di dalam ibadah-ibadah kita, inilah yang kita harus perhatikan. Untuk itu, saya mau mengajak kita membaca itu dari Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 51. Kita akan baca saja ayat yang ke-4 sampai 11. Saya baca ayat yang genap, ayat 4, saudara sekalian menyambut dengan ayat 5, dan nanti kita ayat 11 bersama-sama. Yesaya pasal 51 ayat 4. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Silakan. Jangan sederhana, keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang diberikan akan tiba,
Dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan meminta bangsa-bangsa kepada pulau-pulau menanti-nanti perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Silakan. Kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diarahkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika disiksa oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Kenakalah kekuatan, hai tangan Tuhan. Berjalanlah seperti pada zaman purba, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukanlah engkau yang berlukan harap, yang hilang nada sampai. Bukankah engkau yang mengeringkan laut air samudera raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang bersama kita? Maka orang-orang yang dikuaskan Tuhan akan pulang masuk ke Sion, sorak-sorai, sedang sukacita abadi mereka dan sukacita bumi mereka, duka dan akan menjauh. Inilah yang kita akan perhatikan, saudara-saudaraku. Kalau tadi apa yang kita butuhkan di bumi ini, Tuhan memberkati, bahkan semoga lebih dari itu, semua diberkati oleh Tuhan. Hanya kalau kita berharap kepada Tuhan hanya dengan perkara di dunia ini, kita adalah manusia yang paling malang dari seluruh manusia. Paling malang, saudaraku. Sudah malang, paling malang lagi. Iya. Kalau begitu, apalagi? Sebenarnya 3, saudaraku, kata Tuhan yang begitu penting. Dia berkata begini, dengarlah aku. Itu pasal 51 ayat 1 itu, dengarlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Jadi mendengar Tuhan. Dan kita tidak hanya lagi perkara makan minum. Cukuplah itu paling banyak 6 hari. 1 hari itu harus benar-benar untuk Tuhan. Tapi kalau boleh lebih dari itu, karena kita lebih mengasihi Tuhan, kita harus lebih banyak bersama dengan Tuhan. Ini yang sebenarnya. Jadi pertama sekali mengejar apa yang benar. Itu dalam ayat yang pertama. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita semua harus merindu tidak lagi dikotorkan oleh perkara-perkara dunia ini. Kita harus mengejar apa yang benar. Di dalam hati kita harus ada, saya tidak mau lagi berbuat dosa, berbuat apa yang
tidak dikehendaki oleh Tuhan. Semua kita harus ada itu. Sehingga tindakan kita, biar ada uang orang di situ jatuh, jangan langsung pura-pura diinjak sampai lewat orang baru diambil. Kita harus berani berkata, ya kalau laki-laki dia bilang, bro, brother, ya harus berani. Ini uang Anda jatuh. Haleluya, saudaraku. Jangan malah mau udah hampir jatuh dari kantongnya malah dicabut. Jangan, saudaraku. Kita sudah harus orang yang mengejar apa yang benar. Harus begitu, saudaraku. Jadi di sini kita yang makan minum dikasih diberkati oleh Tuhan, tapi bukan itu. Karakter surga harus dibangun dalam kita. Ini, saudaraku, kalau cuma makan minum, ya nggak usah bergereja, nggak usah beragama. Malah kadang-kadang orang komunis punya Tuhan apa enggak ya? Percaya Tuhan apa enggak ini? Enggak. Semuanya kekuatan mereka. Kadang-kadang orang itu kita lihat bisa-bisa lebih berhasil, ya saudara-saudaraku. Karena Tuhan sebelum mempercayai kita nggak langsung dicurahkan, tapi nanti kalau kita udah dipercayai, waduh, melimpah, saudaraku. Tinggal kita nanti mengolah. Aku diberkati harus jadi, haleluya. Jadi kadang kalau kita belum jadi berkat, nanti dia jadi lauk mati nanti, asin, nggak enak malah. Asinnya itu kalau pas baru enak. Ini, saudaraku. Jadi nggak langsung diberkati Tuhan. Kadang-kadang orang jahat itu langsung, ya kita lihat seperti burung itulah, nggak menabur, nggak menuai, tapi diberi makan oleh Tuhan. Konstan, saudaraku, instan. Ya, nggak digoreng, langsung ada mie goreng. Instan. Ya, tapi kalau kita kadang-kadang kalau belum dipercaya oleh Tuhan, nggak langsung karena Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, itu semua teratur untuk membawa kita lebih berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, pertama, dengar. Jadi kita harus suka dalam kebenaran. Dan saudaraku harus jadi kesaksian kita. Kalau kita kerja di kantor, ini orang Kristen ini, kamu gereja apa kamu? Ada. Semakin diselidik, gereja kita bilang karismatik, ya kan? Nama gerejanya apa? Gereja Tuhan. Apa itu? Iya. Saudara-saudaraku, nanti ditanya lagi. Ya kami tidak cukup hanya makan minum perkara dunia ini. Kalau itu, ini kita semua sudah bisa bersaksi ini. Terus apa lagi? Pertama, harus mencari apa yang benar. Nah, ini, saudaraku. Baru yang kedua, ayat yang keempat, ini sama dengan ayat 1 nih. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Ini baru meningkat. Sebab apa? Pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Ini, saudara-saudaraku. Jadi tadi itulah pertobatan awal. Sampai yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita semua sudah harus yang baru lah ya, bisa dipercaya. Kadang-kadang, saudaraku, untuk dipercaya juga susah, saudaraku. Ada, saya dengar kesaksian begini, hilang dompet di gereja. Hilang apa di gereja? Benarnya enggak begitu lagi, saudaraku. Sudah seperti tadi. brother, itu HP itu so jatuh.
Ini mana ada ini. Jadi HP kamu itu jatuh, mestinya harus begitu. Ya, jangan malah di gereja hilang saudaraku. Nah, gitu. Kadang-kadang kita ngerti, cuma nunggu nanti hilang jiwanya. Ya, mana tahu Tuhan masih mau gembalakan dia kan? Bisa-bisa begitu juga. Ya, jadi sekarang perhatikanlah suara Tuhan bangsa-bangsa dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku. Pengajaran itu meningkatkan rohani kita untuk memiliki hidup Yesus. Nah, jadi di dalam hal ini kita sudah banyak mulai pelajari kebenaran manusia itu. Seberapapun kebenaran manusia, itu nilainya hanya disebut sebagai kain yang kotor. Artinya tidak dapat menyelamatkan. Bukan itu, nggak cukup. Dan tidak akan berkenan kepada Tuhan. Kalau begitu harus kebenaran siapa? Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui jalan kebenaran dan hidup itu. Kebenaran Yesus. Apa kebenaran Yesus? Diambil baju, kasih jubah. Ini. Tapi kalau kebenaran manusia, itu bajuku, sini. Benar itu, saudaraku. Tapi itu kebenaran manusia. Tapi kalau kebenaran Tuhan, diambil baju, kasih jas. Ini saudaraku. Disuruh 1 mil, lewatkan 2 mil. Gitu kata firman Tuhan, saudaraku. Itu kita sudah mulai pengajaran membawa kepada karakter Tuhan. Sampai kita nanti memiliki tabiat dan karakternya Yesus Kristus. Itu sebabnya Filipi 2 ayat 5. Mari baca dulu, biar sering kita dengar. Gak apa-apa. Filipi 2 ayat 5. Iya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, cukup di situ. Kita harus bisa mengerti apa tadi? Pikiran dan perasaan. Hebat ini. Kalau pikiran kita, aduh, masih bisa dikacau oleh iblis. Kalau bahasa Batak, itu disuluk. Bahasa Indonesia apa ini? Langsung diserobot. Kalau pikiran kita. Jadi pikiran kita itu langsung disisipi oleh setan. Wah, kita pikir masih bagus. Tahu-tahu udah pikiran setan. Kalau pikiran Kristus itu terus kebenaran dan hidup. Haleluya. Gak bisa disusupi oleh si jahat. Ini saudara-saudara. Jadi pikiran dan perasaan yang ada pada Yesus. Ya. Yesus Kristus itu seberat apapun saudara-saudaraku yang dikerjakan untuk menyelamatkan manusia, dia tidak pernah mengeluh. Haleluya. Kiranya kita juga boleh kuat. Harus yang kuat. Keturunan perempuan yang meremukan kepala ular harus yang kuat. Kalau yang lemah-lemah, gak peduli itu Lucifer. Kalau laki-laki, bunuh. Tapi kalau cewek-cewek, biarkan hidup. Ini kadang-kadang begitu, saudaraku. Makanya ada, kan banyak orang begini. Yang baik-baik langsung mati ya. Tapi kalau yang jahat-jahat kok panjang umur ya. Ada dapat mobil lagi, ada apa lagi. Emang iblis begitu, saudaraku. Kalau yang kuat dalam Tuhan, kalau boleh bunuh semua. Cuma
Hidup kita bukan di tangan iblis. Haleluya. Hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Jadi yakinlah saudara-saudaraku. Buktinya bangsa Israel gak ada anak laki-laki yang dibunuh. Bisa semuanya. Ya, khususnya saudaraku, kalau Musa itu ada aja cara Tuhan supaya dia hidup. Haleluya. Tuhan pasti tolong kita saudara-saudaraku. Ya. Jadi harus kita menjadi yang kuat, teguh, terlebih di dalam rohani. Saudara-saudaraku yang kekasih, sering saya perhatikan yang tidak kuat ini hanya begini aja, dengar firman. Lah firman Tuhan ini kan harus mengoreksi kita. Bahkan kalau dalam Ibrani 4 ayat 12 firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua sampai menusuk dalam. Iya. Coba baca Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Biar kita lihat. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ya, jadi kalau yang kuat itu saudaraku, termasuk tidak mundur mendengar firman Tuhan setajam apapun. Haleluya. Ini diberkati Tuhan ini yang meningkat. Kesini kita sekarang dengar. Karena pengajaran datang dari Tuhan. Kalau sudah kepada pengajaran itu mematikan keinginan-keinginan daging, karakter-karakter. Biarpun kebenaran manusia masih dimatikan, saudara-saudaraku. Ini sakit. Makanya tidak banyak yang boleh masuk. Karena itu disebut bagian jalan yang sempit. Lebarlah jalan kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk. Tapi sempitlah jalan kepada kehidupan dan sedikit yang boleh melewatinya. Tapi kalau kita harus yang teguh dan kuat. Amin, saudaraku. Jangan mundur karena firman. Mau apa lagi, saudaraku? Makanya Tuhan bilang, perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. 5. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti perbuatan tanganku mereka harapkan. Apa keselamatan yang kita akan terima? Keselamatan yang pertama kita terima adalah pada kedatangan Yesus yang pertama. Dia mengerjakan penebusan dari dosa. Haleluya, saudaraku. Dan itu yang kita dengar tadi, kita dirubah. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu ayat yang pertama. Walaupun kita sengaja tidak baca sampai yang ketiga, supaya bisa lebih banyak kita nanti akan melihat ayat 4 sampai 11. Jadi ada lagi keselamatan yang kita nanti-nanti. Bukan keselamatan penebusan dosa lagi.
Nanti kalau Yesus datang, dia bukan juru selamat yang menebus dosa, tapi juru selamat orang-orang yang sudah setia, pengubahan tubuh yang hina menjadi tubuh yang mulia. Itu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita harus semakin mengerti, saudaraku. Filipi pasal 3, saya sengaja minta tolong dibaca. Mulai ayat 19. Ayat 19, demikian firman Tuhan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena Ya, ini kita perhatikan dengan sungguh. karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, jadi kita sekarang menanti Yesus yang sudah naik, dia akan datang lagi. Untuk apa? Terus. Jadi juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Iya, ini saudaraku yang harus kita masih terima. Apa artinya nanti sudah Kristen kalau kita nanti pada kedatangan Tuhan tidak ada tubuh kemuliaan? Yang untuk kekekalan itu adalah tubuh kemuliaan. Haleluya, saudaraku. Bersukacitalah kalau ini ada terjadi bagi kita. Bagaimana itu boleh terjadi? Yaitu tadi, dengarlah pengajaran, terus mengadakan perbaikan sampai tidak bercacat celah. Dan kalau kita sudah sesuai dengan firman, itu yang bisa diubah, menerima tubuh kemuliaan. Kalau hidupnya tidak bisa dirubah oleh firman, tidak akan bisa dirubah menjadi tubuh kemuliaan. Karena kalau masih ada dosa dirubah jadi tubuh kemuliaan, nanti dia menjadi manusia berdosa kekal selama-lamanya. Itu sebabnya waktu di Taman Eden juga tidak boleh lagi memakan pohon kehidupan sebelum dia mengadakan perbaikan. So, kalau Adam yang berdosa makan buah pohon kehidupan, hidup lagi dia nanti. Tetapi hidup berdosa kekal selama-lamanya. Jadi dijaga, nggak boleh. Nanti kalau dia bisa mendapat kemurahan, ya itu urusan Tuhan. Atau kalau anak-anaknya, maka dijaga. Dan kepada kitalah sekarang akan masuk. Tetapi bukan Eden yang lama itu lagi. Tapi adalah kerajaan 1000 tahun. Itu merupakan Eden sebelum masuk di dalam Yerusalem baru. Di situ pengolahan terakhir. Tadi malam 4 tuntunan Tuhan yang merupakan peraturan dan umumnya disebut pengaturan tidak kacau, artinya agama. Sedikit tadi malam saya sudah mulai arahkan. Pertama adalah tuntunan hati nurani. Mulai dari Adam sampai kepada hukum Taurat. Itu sebabnya Kain dan Habil beribadah. Belum ada pendetanya, belum ada rasul, belum ada nabinya, tapi mereka mengadakan persembahan bersama lagi, abang adik. Itu bagaimana mereka bisa beribadah? Itu di dalam mereka ada hati nurani yang dari Tuhan. Jadi nggak ada guru, nggak ada gembala, nggak ada pendeta, nggak ada rasul, nggak ada nabi, tapi hati nurani. Dan hukum hati nurani tadi malam sudah dibaca dalam Roma pasal yang kedua ayat yang ke-12. Itu hukum hati nurani. Iya.
saudara-saudaraku. Baru yang kedua, hukum Taurat. Dari Gunung Sinai terus sampai nanti Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Haleluya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, Taurat itu adalah penuntun sampai jalan yang benar itu datang. Penuntun sampai kepada Yesus. Dan kalau Yesus sudah datang, maka tidak cukup lagi kebenaran Taurat. Amin. Jadi nanti orang yang selamat, biarpun orang Yahudi, harus terima Yesus. Ini saudaraku, tidak ada lagi selamat dari hukum Taurat itu, tidak ada. Makanya sekarang bangsa Israel itu, mereka menanti. Tapi nanti mereka boleh selamat kalau mereka sudah mengerti bahwa Yesus yang disalibkan itu adalah Mesias yang mereka nanti. Dan kalau itu diterima, mereka boleh selamat. Nah, kita sudah sering baca dalam Galatia pasal kedua kalau nggak salah, tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi Yunani, tidak ada lagi hamba, tidak ada lagi barbar, tidak ada lagi skit, tapi semua sama menjadi hidup baru di dalam Yesus Kristus. Galatia 2 berapa itu ya? Ayat 12 juga kali, coba baca biar jelas. Galatia 3, 12. Ya udah coba 28. Ayat yang ke-28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Iya, jadi orang Yahudi itu juga nanti kalau mau selamat hanya menerima Yesus Kristus. Tidak ada lagi jalan lain. Makanya kalau kita harus teguh kuat dan mengerti agama manapun, agama Yahudi itu yang benar-benar dari Tuhan loh, itu Taurat itu. Nggak ada pakai dari nabi ini enggak, langsung. Tetapi diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Jadi lanjutan dari itu, karena itu disebutkan Taurat itu adalah penuntun kepada Yesus, maka kalau Yesus sudah datang, maka dihentikanlah Taurat itu. Jadi saudara-saudaraku, kita sekarang sedang dalam penggembalaan firman. Bukan karena ada gembalanya, bukan. Firman yang harus ada. Adapun gembala tapi tidak ada firman, tidak ada apa-apanya. Adapun gembala tapi nggak pernah dapat makan rumput, ya nanti domba-dombanya mati apa hidup? Nggak dapat rumput, tapi digembalakan terus. Nggak ada air minum, nggak ada makanan. Sekarang nggak dombanya, matilah. Jadi ada gembala, gembalanya juga pinter. Ada banyak rumput, ada air, sehingga penggembalaan yang klop, bahwa dituntunnya ke rumput yang hijau, ke mata air yang tenang. Ini saudaraku, maka berdoa biar kita tetap ada firman yang baru. Firman yang baru itu diumpamakan seperti rumput yang hijau, bukan rumput yang kuning. Artinya kalau rumput yang kuning, yang sudah basi, yang sudah lama, makanya kita harus ada firman yang selalu baru. Ada ungkapan-ungkapan yang semakin menuntun kita. Sampai benar-benar nanti tidak susah bagi Tuhan, kita langsung diubah untuk memiliki tubuh kemuliaan, tubuh yang kekal. Ini saudara-saudaraku,
kesana keselamatan kita. Makanya perhatikan. Jadi perhatikan yang pertama, menjadi orang benar dengan memandang Yesus sebagai gunung batu kita, Yesus sebagai penyelamat kita, Yesus sebagai fondasi kehidupan. Dengan janji kepada Abraham. Baru yang kedua, perhatikan pengajaran untuk kita mendapat tubuh yang baru. Itu penyelamatan yang kedua. Penyelamatan yang pertama memindahkan kita dari dosa. Sehingga kita berpengalaman Roma 12 ayat 1. Boleh, siapa yang mau baca? Tolong. Ayat yang ke-1 demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, itu kita awal. Nanti yang kedua, dengan memperhatikan firman sampai kita benar-benar, saudara-saudaraku, sesuai dengan firman kehendak Tuhan, sehingga tinggal masuk dalam diubahkan memiliki tubuh kemuliaan, tubuh yang baru. Tadi kita sudah baca Filipi pasal yang ke-3, khususnya ayat yang ke-20. Haleluya. Nah, baca lagi di rumah ya, biar mantap saudara-saudaraku. Ya, ini saudara-saudara yang kasih. Jadi, pengajaran dari firman Tuhan. Pengajaran itu adalah tingkatan dari pemberitaan Injil. Percaya Yesus, dosa diampuni. Percaya Yesus, penyakit disembuhkan. Percaya Yesus, makanan minuman dicukupkan. Ini saudaraku. Tapi kalau perhatikanlah suara wahai bangsa-bangsa untuk mendengarkan pengajaran, itu justru saudaraku adalah jalan yang sempit, pergumulan. Ini kiranya kita sudah sampai dalam hal itu, saudaraku ya. Pergumulan, ya, melawan, mematikan segala kesenangan-kesenangan. Ini nanti harus sampai bisa kita, saudaraku. Ya, kalau umpamanya jam 5 itu kan masih enak-enaknya tidur. Tapi suatu waktu kalau kita sudah meningkat, biar jam 4 kalau sudah bangun, berdoalah kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Amin. Tapi kalau kita senang, tidur aja, ambil lagi selimut, tambah lagi bantal guling, tidur lagi. Saudara, tadi kalau kita sudah mulai melawan itu semua, kita banyak berdoa. Kita dipakai oleh Tuhan seperti garam dan terang. Haleluya. Pemakaian garam dan terang itu adalah siap berkorban. Itu sebabnya kita masuk dalam jalan yang sempit, mengecilkan, saudaraku. Ada banyak orang beribadah membesarkan diri, membesarkan. Lah, nggak selamat, saudaraku. Jalan kita yang kedua sesudah mencari kebenaran, justru masuk dari jalan yang sempit. Haleluya. Jangan menolak lagi ya. Amin. Harus jadi sukacita kita ya, karena kita mau selamat, mendapat tubuh yang mulia, tubuh kekekalan. Banyak orang tidak suka, saudaraku. Bahkan orang yang tidak bisa, saudaraku, mereka malah, nanti kita lihat, saudaraku, mereka marah-marah dan mereka nanti bisa
Ya, nanti kita akan lanjut bacakan saudara-saudaraku. Jadi yang kita perhatikan ini banyak tidak menyenangi. Pengajaran itu mematikan kesenangan kita, mematikan akunya kita, untuk menancapkan dalam kita pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus Yesus. Itu pengajaran saudara-saudaraku. Makanya kalau nggak ada pengajaran biasa aja. Kelihatan ibadah itu rame, tapi tidak senangnya apa? Nggak ada urapan. Yang urakan banyak, karena jalannya jalan lebar. Tapi kalau jalan sempit harus hati-hati. Pelan-pelan. Anak muda bilang DJ. Hati-hati. Harus begitu saudaraku. Kalau lebar-lebar, tapi kalau jalan sempit saudaraku, harus benar-benar hati-hati. Jadi ibadah kita kalau menyanyi ada urapan, karena kita ini rohani saudaraku yang kita tonjolkan. Akunya itu matikan semuanya. Yang ada Yesus dimuliakan. Nanti kita baru berlaku ke Yerusalem baru, hanya memuliakan Tuhan. Makanya kita sekarang lewat pengajaran, dengar suara kuaya bangsa-bangsa. Pasang telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran kan keluar daripadaku. Hukum-hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Itu keselamatan, pengubahan tubuh yang hina menjadi tubuh yang mulia. Sama dengan Yesus saudaraku, waktu mengerjakan penyelamatan itu, mulai dari dia datang ke dunia lahir saja sudah dalam penderitaan. Makanya dia tidak lahir di istana, nggak ada pakai spring bed. Gimana sih? Kapan ada spring bed di dalam kandang? Penderitaan saudaraku, terus penderitaan. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat 8, setia sampai mati. Haleluya saudaraku. Iya, kiranya Tuhan tolong kita. Sedikitnya kita sudah semakin mengerti hidup ini. Tinggal kita berserah, oh Tuhan tolonglah. Tapi semakin kita mau melaksanakan itu, semakin Tuhan lihat kita berharga di mata Tuhan. Sehingga saudara-saudaraku, kalau kita sudah dibersihkan, itu kita bagaikan barang berharga di mata Tuhan. Dalam satu rumah banyak perabot. Ada perabot untuk hal-hal yang mulia, tapi ada juga hal-hal yang tidak mulia. Kiranya kita semua kepada yang mulia. Untuk mendapat tubuh yang mulia itu saudaraku, kita harus berharga. Kalau kita berani mengikuti dia sampai di dalam penderitaan, kita teman setianya Tuhan. Itu sebabnya 2 Timotius 2 itu. Kalau kita saudara-saudaraku, coba baca itu 2 Timotius 2 mulai 10 ya. Ya mulai 9 juga boleh. 2 Ya. Karena pemberitaan Injil inilah, Tadi aku bilang 10. 20. Kebanyakan 20-an. Ya udah bacalah 10. 10. karena itu aku sabar menanggung semuanya itu Ya. bagi orang-orang pilihan Allah, Ya. supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus dalam kemuliaan yang kekal. Ya. Benarlah perkataan ini. Amin. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Ya.
Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Iya. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Iya. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Iya. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ayat 20. Udah, tadi gini, yang kata Opung itu alat yang bersih, yang mulia. Tapi kita udah meningkat ke caranya menjadi alat yang mulia, berani menderita seperti Yesus. Karena kalau kita ya berani menderita itu sudah masuk dengan Dia di dalam kemuliaan. Jadi barang yang berharga. Makanya saudaraku, dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 17, kepada kita dikaruniakan bukan cuma kasih kamu duit enak, gitu saudaraku. Ya, tapi baca dulu deh. Ayat 12 sama 8. 17. Ayat 17. Ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin saudaraku. Jadi dalam satu rumah itu banyak alat. Ada untuk kotor, ada untuk mulia. Jadi kalau kita mau yang mulia, harus berani masuk jalan kecil itu, jalan sempit. Dan kalau kita sudah ya bisa menerima kasih karunia penderitaan, itu kan kasih karunia. Roma 8 ayat 17 tadi. Maka kita menjadi yang mulia. Bahkan nanti Tuhan sediakan tahta bagi kita. Oh, kalau itu sudah mulai terjadi, aduh, gak bisa tergeser saudaraku. Ini presiden kita kalau boleh mau digeser-geser, tapi kalau kita di sana itu nggak boleh, karena itu sudah mulai dari awal kehidupan kita, kesetiaan, kesungguhan kita, nggak boleh digeser lagi. Itu permanen sesuai dengan perbuatan kita. Haleluya saudaraku. Makanya indah di dalam Tuhan, tapi kita harus mau. Dan kalaupun kita dibawa untuk itu, penderitaan itu, karena Tuhan sudah anggap kita layak saudaraku menerimanya. Haleluya. Iya. Dalam Kisah Rasul itu, murid-murid itu dianggap layak untuk menderita bagi Tuhan. Tuhan biarkan itu boleh terjadi. Dan penderitaan itu termasuk juga bagian dari kasih karunia. Haleluya. Orang pikir cuma uang kasih karunia, pertolongan, kesembuhan. Tapi kalau kita juga boleh menderita, itu juga kasih karunia dari Tuhan. Karena dengan itu kita akan masuk dalam tubuh yang mulia untuk mendapat kehidupan yang mulia. Makanya Yesus berapa kali memberitahukan sengsaranya kepada muridnya? 4 kali. Nah, nanti dibahas lagi. Nah, sementara yang 3 kali cari lagi. Ya, tak apa-apa, cari lagi. Kita sekarang nggak mungkin. Nah, buat apa? Karena lewat sengsara itu kita akan mendapat hal-hal yang mulia, hal-hal kekekalan. Kiranya Tuhan tolong kita. Dan makanya pendengaran yang pertama penyelamatan awal, pendengaran yang kedua adalah mulai membangun karakter Kristus dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Kita tidak akan menolak, amin. Ya. Pendengaran yang ketiga. Tadi Yesaya 51. Pendengaran yang ketiga ayat 7. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar.
hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Jadi ini saudaraku yang pertama sudah dimiliki, bukan dibuang. Ibaratnya sekolah udah punya ijazah TK, dia mahasiswa, nggak mungkin dibuang ijazah TK, dikumpul semua, harus tetap ada. Ada ijazah SMP, SD dulu, SMP, SMA. Kalau dia nanti dapat sarjana, ya itu semua harus berurutan. Haleluya. Jadi ini begitu saudaraku. Pertama tadi ayat 1, kedua tadi ayat 4, yang ketiga ayat 7. Kalau dengarkanlah aku, ini meningkat ini. Orang mana? Hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Itu ayat 1. Sudah ijazahnya ayat 1. Yang menyimpan pengajaranku, itu ayat 4. Haleluya. Ini ijazah yang kedua. Ini. Jadi yang ketiga ini ayat 7. Ijazah yang ketiga ini saudaraku. Jadi kalaupun kita diaibkan oleh manusia, jangan terkejut. Amin, saudaraku. Nah, ini semua kadang-kadang karena kita tidak sama dengan dunia ini, marah-marah dia. Oh, kamu lain, kamu beda, segala macam, saudaraku. Karena kita sudah tidak sama dengan mereka, mereka tidak senang. Mereka marah, saudara-saudaraku. Tapi kalau kita sudah menyimpan pengajaran, mengetahui apa yang benar, jangan takut jika diaibkan. Apa itu diaibkan? Dibikin aib, dipermalukan, dibolak-balik, nafsu meradati. Justru kita yang tahu sopan santun, saudaraku, meradati itu lebih balik, akan nafsu meradati. Karena dia pikir adat itu kalau sudah bawa ekor babi aja, sama sang saudaraku, nyoma raja nami tuduh-tuduh. Itu bukan adat, saudaraku, itu ngasih makan. Ya, kalau kita ini sopan santun, berpakaian, berkata-kata, itu kesopanan yang sangat baik. Ya, ini saudaraku. Jadi kalau kita menyimpan pengajaran, itu bisa diaibkan, dibikin aib, saudaraku, dibolak-balik. Jangan terkejut jika dinista oleh mereka, sebab mengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan tegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Justru kita harus kasihan, saudaraku, kita doakan kalau kita diaibkan. Jangan marah-marah, tetaplah ramah-ramah. Ini lah, kalau kita mau soal jawab, itu namanya satu-satu. Sana keras, sini keras. Taurat lagi, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi kita bukan Taurat lagi, sudah meningkat lagi. Ada kebenaran, perasaan, pikiran yang ada pada Kristus. Taat, dihina, diolok. Yesaya 53 mulai 1. Dia tidak membuka mulut. Haleluya. Ini saudaraku harus begitu. Buka dulu sedikit. Yesaya 53. Nanti ntar lagi masih ada waktu. Mulai 1 lah. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita mengingatkannya.
menginginkannya. Ya, Ia terus. dihina dan dihindari orang, Ya, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. ya. Tadi kita dihina kan, sama seperti Dihina, Yesus. dihina. Iya, terus. Ia sangat dihina Ya, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. jadi saudara-saudaraku, kalau kita dihina karena pengajaran, karena kebenaran, jangan takut, jangan marah-marah. Tapi kalau kita dihina karena sudah dapat nasi, disembunyikan, orang lihat, nasi berkuru, nak corong ke video, gitu. Kalau karena itu kita dihina, aduh, malunya inilah. Jangan, saudara-saudaraku. Mending aja kita makan di rumah kita, enak, kenyang-kenyang. Haleluya. Iya, saudaraku. Tapi kalau dihina karena kita hidup berperasaan-perasaan Kristus, biarin aja. Itu buktinya kita sudah melewati jalan Tuhan, jalan sempit, tinggal mendapat kemuliaan. Nanti tinggal satu kata yang dari Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Tunggu aja itu. Makanya kita lanjut tadi Yesaya 51 ayat yang ke-8. Sebab iya. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya. Kita sudah dengar tadi. Dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Terjagalah, kenakanlah kekuatan hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab? Artinya semua kekurangan dan menjadi terbuka kepada kehidupan yang benar. Karena Rahab ini adalah termasuk menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus. Haleluya. Nah, ini saudaraku. Jadi kita ini tadinya nggak ada yang benar. Semua sudah tidak ada yang benar. Tapi oleh kemurahan Tuhan, kita mendengarkan firman tentang penebusan dosa, penginjilan. Kita mendengarkan firman, pengajaran yang membentuk karakter dan pikiran Yesus dalam kita. Mendengarkan firman Tuhan bagaimana hidup Yesus Kristus dalam kasih dan pengorbanannya. Kiranya Tuhan tolong kita, saudaraku, kalau ini boleh terjadi, waduh, sangat senang. Dan kita akan bisa melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. 10, bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera raya yang hebat? Kita bisa melihat mujizat Tuhan yang luar biasa, saudaraku, ya. Yang membuat laut yang dalam menjadi jalan. Nah, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang. Maka orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Jangan ada yang ketinggalan, semua kita harus Sion. Itu Yerusalem baru. Kita ada di sana, saudaraku. Itu sebabnya semua kita harus melalui pengoreksian dari Tuhan. Tidak boleh ada yang sembarang nyelonong masuk. Tidak boleh. Mungkin kalau nonton bola, dorong-dorongan. Tapi kalau ke Yerusalem baru, semua dikoreksi. Harus Tuhan sampai berkata dan mengakui, lihat, aku sudah bentuk dia. Dan segala sesuatu aku sudah jadikan baru. Kiranya itu boleh terjadi bagi kita. Berkatnya luar biasa di sini sampai di surga. Tuhan menolong kita, saudara-saudaraku.